Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Peserta kuliah FHI yang dirahmati Allah, kita bersyukur Selasa malam bisa bergabung di kuliah yang sangat kita butuhkan. Bagi yang sibuk, ini adalah tempat mengistirahatkan mental dan jiwanya. Bagi yang kosong, ini adalah saat di mana menguatkan hatinya untuk bisa menikmati waktu pensiunnya. Bagi anak muda, Selasa malam itu tempat bisa memastikan visi hidupnya, dan bagi ibu-ibu rumah tangga agar tidak menjalani hidup tanpa makna. Jadi insya Allah Selasa malam di Tazkiyatun Nafas kita bisa berbagi kebahagiaan dan kedamaian karena dibimbing oleh satu ilmu yang luar biasa, ilmu Tazkiyatun Nafas. Kita sama-sama tumbuh dan berkembang karena ilmu ini memang agak unik. Kalau kita langsung menggunakan konsep yang sudah berjalan tengah masyarakat mungkin lebih gampang. Tapi ini kan Tazkiyatun Nafas yang pola pendidikannya seperti pendidikan ilmu yang lain. Diajarkan begitu, masing-masing bertanggung jawab terhadap latihan dirinya. Kita berurusan dengan Allah SWT. Ya, kita akan bahas masih dengan penyakit hati. Jadi sekilas Ibu MC nanya apakah ini termasuk makom. Masih ingat ya? Jadi ini saya ulangi lagi supaya kita paham. Kan ada 3 metode dalam Tazkiyatun Nafas. Yang pertama namanya tahalli atau tahliyah. Tahliyah itu apa sih? Memasukkan, melatihkan sifat baik ke dalam diri. Latihan syukur, latihan sabar, latihan. Nah, tahalli ini menghasilkan konsep besar namanya makom. Nah, makom itu jamaknya makomat, yang artinya posisi. Tapi posisi di sini bukan menjelaskan posisi jabatan, tapi posisi tentang sifat seseorang. Yang kalau dia ada di posisi itu, maka insya Allah dia berkesempatan lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Karena sebagaimana sebagian ulama mengatakan itu merupakan suluk ya, atau tangga, maka makom itu menunjukkan tangga. Tangga-tanda menuju kedekatan dengan Allah atau menuju posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Awas ya. Jadi dari tahalli itu konsep materinya namanya makom atau makoma. Maka kita belajar sifat-sifat baik. Dan yang kedua ada metode namanya takholli, pakai kho, atau terkadang menggunakan takhliyah. Ya. Nah, takholli atau takhliyah ini adalah artinya membersihkan hati dari penyakit hati. Membersihkan. Nah, kata membersihkan ini, maka lahir kajian yang namanya amrodul qulub atau penyakit hati. Ya, berikutnya tadi nomor 2 namanya takhliyah atau takhliyah. Yakni itu membersihkan hati dari penyakit hati. Maka lahir kajian namanya penyakit hati. Jadi penyakit hati dengan makom itu beda sumber metode, atau dengan bahasa lain itu adalah klaster kajian yang berbeda. Meskipun berhubungan,
Karena kalau penyakit hati hilang, insya Allah muncul sifat hati yang baik. Dan kalau sifat hati itu tidak tercapai, maka lahir penyakit hati. Dia berhubungan ya. Sebagaimana kita saksikan. Yang ketiga, metodenya itu tahakkuk wa takhallul. Terkadang sebagian ulama menggunakan istilah tajalli. Tahalli, tajalli. Ada yang mengatakan tahalli, tahakkuk wa takhallul. Apa sih? Itu belajar ilmu hati dari Asmaul Husna dan akhlak Rasulullah. Nah, itu yang nanti melahirkan kajian namanya Asmaul Husna. Dan kajian Syama'il Rasulullah. Syama'il itu ketemunya dari sini. Jadi kalau kita bicara akhlak Rasulullah, maka ilmu yang paling tepat sumber ya Syama'il. Makanya Syama'il itu adalah sebenarnya adalah implementasi dari tazkiyatun nafas. Gitu. Karena kan kalau orang tuh hatinya bersih, keluaran yang paling tampak namanya laku dan perilaku. Itulah syama'il atau syamlah jamaknya, mufradnya. Nah, sumber kajiannya ya syama'il Rasulullah atau syama'il Muhammadiyah. Meskipun kalau secara referensi dari kajian tazkiyatun nafas di hadis namanya Kitabur Raqaiq yang sudah pernah kita kaji sekilas. Paham ya kira-kira? Jadi kembali, penyakit hati ini adalah kajian yang melengkapi konsep makom. Tetapi dia berhubungan dengan konsep makom. Kalau dia selamat dari amradul qalb, maka insya Allah makomnya atau sifatnya bisa dengan mudah dijalankan. Bisa dipahami ya insya Allah ya? Oke, sekarang kita pindah. Atau ada pertanyaan? Sila. Di posisi ini paham ya? Maksudnya jangan sampai udah jauh konsep globalnya utuhnya belum paham ya insya Allah ya. Oke, sekarang kita akan bahas asbab amradil qalb, sebab penyakit hati. Tentu sebab penyakit hati ini adalah penyakit hati yang rohani ya, bukan penyakit hati yang jasmani. Nanti wah sebab penyakit hati, penyakit liver ya, enggak bahasan kita. Oke ya. Yang pertama, kenapa kok muncul penyakit hati? Kalau kita perhatikan beberapa ayat misalnya, wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Itu surat Al-Baqarah ayat 283. Apa tadi? Wala taktumus syahada wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Jangan sekali-kali kalian menyembunyikan persaksian. Barang saya menyembunyikannya, dia sesungguhnya dosa hati. Maka para ulama mengatakan pertama kali yang menyebabkan penyakit hati itu namanya dosa. Jadi ini kayak ayam sama telur. Yang menyebabkan dosa itu apa? Ya karena hatinya tidak bersih. Yang menyebabkan hati nggak bersih karena dosa. Meskipun kalimat yang paling gampang, yang paling secara rigid dipahami adalah sebab penyakit hati adalah dosa itu sendiri. Ya, insya Allah ya. Kalau kita juga perhatikan ada ayat di Al-Baqarah tentang masalah nifak itu. Allah berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahi pada mereka penyakit. Itu kita perhatikan bahwa penyakit hati itu bisa disebabkan oleh karena ada penyakit pendahulu. Nah, terus penyakit pertamanya sebabnya apa? Nah, kalau kita perhatikan, jamaah yang dirahmati Allah, surat Asy-Syams itu kan ada falhamaha fujurha wa taqwa. Allah ilhamkan jiwa sifat fujurnya dan sifat takwanya pada setiap manusia itu. Maka qad aflaha man zakkah. Beruntung bagi yang membersihkan hatinya, wa qad khaba man dasada, dan rugi bagi yang mengotori hati. Jadi artinya
Kalau dari ayat ini itu, masing-masing manusia itu diuji dengan dua hal ini. Allah berikan sifat takwanya dan Allah berikan sifat fujurnya. Jadi sebab situasi hati yang buruk pertama kali adalah tidak sanggup menyelesaikan ujian ini di awal perjalanan. Nah, ini nanti kaitannya dengan kesungguhan orang untuk bisa memperbaiki diri. Dan itu terasa betul. Ada anak yang tumbuh dewasa, dia kemudian komit untuk memperbaiki diri dan mudah menerima kebaikan. Betul ya? Le, maghrib le. Ya Pak, ada le. Nah, dari awal ketahuan bahwa ini memang calon-calon baik. Ini, wah ini panjang ceritanya ini. Ini yang kalau saya ngibaratin, setiap tumbuhan itu selalu punya dua kemungkinan. Waktu ditanam itu, dia tumbuh sehat atau tidak tumbuh. Atau tumbuh tapi tidak sehat. Itu semua bagi pelakunya bisa dipantau. Oleh karena itu, terutama ya di konteks parenting, ayah ibu perlu memperhatikan secara serius sifat dan karakter anak kita sejak dini. Kalau ada tanda-tanda bermasalah, sejak dini diselesaikan. Itu maksud saya. Nah, bagi anaknya harus sadar sejak dini disadarkan. Kamu punya cenderungan gini loh, Dek. Ini perlu dari awal komitmen untuk mau berubah. Nah, itu insya Allah dengan izin Allah berubah. Dengan izin. Karena pada setiap manusia dikasih ujian itu. Alhamaha fujuraha wa taqwa. Bisa dipahami ya. Jadi yang pertama, sebab penyakit hati itu muncul karena tidak atau kurangnya komitmen di awal perjalanannya. Terutama di awal baliknya itu. Nah, kalau anak kecil kan nggak ngerti apa-apa. Sejak umur 12. Kalau anak kecil kan tanggung jawabnya kepada bapak ibunya. Gitu. Itu makanya kenapa saya perhatikan betul kenapa Islam itu perhatian betul sama nasab. Perhatian betul sama agama seseorang. Sehingga nggak jebol kalau ada orang nasabnya buruk, agamanya baik, insya Allah berhenti. Karena berarti kita nyebutnya apa itu, kutukan keburukan nasab itu berhenti di kebaikan wanita yang kau temui yang nasabnya buruk itu. Kenapa kok wanita yang ditegaskan? Lah kalau wanita ditegaskan apalagi laki-laki. Bagaimana kau milih baik wong sementara kau tidak punya kemampuan memilih? Paham ya kira-kira? Kalau laki-laki ya otomatis. Bagaimana kau milih anak buah yang baik wong kamu aja nggak baik? Maka kau dulu jadi orang baik bisa milih anak buah yang baik. Paham ya insya Allah. Jadi yang pertama itu muncul karena komitmen yang rendah di awal perjalanan. Itu makanya nanti kita bisa ketemu itu di pondok di SMP itu ada anak yang Masya Allah. Tapi ada yang bangor aja begitu itu. Wah kalau udah bangor begitu itu, wah itu udah gede tambah. Kenapa kok bisa ada anak nipu, anak bohong? Di awal pada waktu dia sebelum balik itu tidak terselesaikan. Bagi bocah ini biasa ngeprank temennya, ngeprank apanya. Sampai tua ngeprank. Gitu. Ya kalau itu bercanda mungkin bisa ngeprank kok serius. Gitu. Dan seterusnya. Istilahnya itu ngebohong ya. Karena bahasa ngeprank ini kadang ngebohong, kadang enggak. Jadi bahasanya ngebohong. Itu yang pertama bisa dipahami. Nah untuk kita semua, ilmu ini bisa menjadi panduan untuk kita dan anak-anak kita. Karena gini, kalau engkau tahu pohon itu adalah bakal menceng, maka dari kecil udah kamu luruskan lewat tiang dan bisa lurus. Kalau yang biasa nanam, biasa. Namanya benih kan, tanam. Nanti jadi gini, itu kita bisa tata dari awal. Ditata. Jadi emang bagus. Gitu.
Nah, tapi kalau dibiarkan, ya udah lama-lama udah bengkok, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah tua, tapi memang orangnya julid, ya udah, ya udah itu nasib. Bisa nggak berubah? Bisa. Kalau emang Allah kasih hidayah, tentu dengan sebab kita komitmen untuk berubah. Gimana? Kalau dipaksa kalau pohon kan, ditarik sekencang-kencangnya pakai apa? Selama tidak patah. Nah, terus 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 gitu. Sampai kemudian, oh kalau gitu condongnya dimanfaatkan saja deh. Ya, julidnya dipakai untuk julitin orang yang maksiat aja deh. Saya kayak gitu aja deh. Itu kira-kira. Yang pertama itu. Yang kedua, sebabnya sebagaimana saya sebutkan tadi sebutkan ayat adalah dosa. Setiap dosa akan memberikan nuktah sauda sampai nanti gelap gulita sampai menjadi keras. Nah, jangan dianggap dosa kecil karena nuktah sauda. Lama-lama dosanya gede atau dosanya banyak. Ya gede juga ujungnya. Nah, disinilah maka kenapa sunnah taubat. Agar di konteks hati itu tidak sampai ada titik hitam. Titik hitam dihapus, titik hitam dihapus. Jadi nggak hitam-hitam. Gitu. Sering, ya udah sering hapus. Nah, kalau kita rajin taubatnya, semoga ya kondisi apapun kehapus terus. Gitu. Insya Allah. Yang ketiga sebabnya adalah ada penyakit hati pendahulu yang menyebabkan penyakit hati berikutnya. Nah, contoh kalau orang kufur, itu penyakit hati yang lain itu tinggal dul gitu. Nifak, orangnya nifak, ya udah dul. Begitu ada nifak, ya udah langsung pembohong, langsung pengkhianat, gitu sih langsung gampang sekali. Atau misalnya penyakit inat. Inat itu menentang. Itu langsung tumbuh yang lain itu. Sombong, itu juga sama itu. Gampang menumbuhkan yang lain. Jadi ada penyakit besar kayak kalau fisik ya, begitu orang kena gula itu kan langsung dul gitu. Gula, begitu gula nggak diselesaikan segera, kemudian kena ke liver ya, terus kena ke paru-paru, kena ya udah kemana-mana. Bahkan bisa gulanya bisa kena ke ginjalnya dan seterusnya. Satu penyakit kemana-mana. Jadi penyakit hati bisa jadi muncul akibat dia sebenarnya adalah kelanjutan dari penyakit yang sudah ada yang tidak terselesaikan dengan sebaik-baik. Makanya terkadang ada orang itu mesti menghadapi orang tua. Ya Allah, Ustadz, Bapak itu padahal udah tua Ustadz, susah banget. Marahan, padahal udah nggak pernah ngasih duit. Kasih makan nggak enak dikit marah, dilempar tuh Ustadz. Gitu. Padahal juga nggak bisa ngasih duit. Dulu kita juga disia-siakan. Wah ini berarti ibu ini ujian. Jadi yang sabar aja. Boleh nggak kita nggak taati? Nggak boleh. Nah, jadi ibu diuji oleh laki-laki yang kayak begitu bentuknya. Jadi memang seperti yang Allah sebutkan, kalau orang itu sudah nyasar itu lebih rendah daripada binatang. Belum adal. Naudzubillah min dzalik. Oke ya. Nah yang keempat, sebab yang juga bisa disebutkan karena sebagaimana di pembagian penyakit hati, karena tidak sungguh-sungguh segera menanamkan sifat baik. Karena tidak berhasil menanamkan sifat baik, ya berarti tidak jadi baik. Kalau nggak jadi baik, ya akhirnya buruk. Karena tidak segera sabar, ya otomatis akhirnya tidak sabar. Nah, tidak sabar itu yaitu penyakit orang tidak sabaran. Gitu. Karena tidak berhasil syukur, akhirnya ya tidak bersyukur, ya bisa kufur, bisa ya. Jadi oleh karena itu ini kejar-kejaran kita. Kayak kita ini hidup. Kalau kita tidak segera menata diri kita itu, si tekanan darah itu sehat, gula sehat, ya lama-lama muncul tekanan darah nggak bagus gitu. Itu kan penyakit kan ada yang ada namanya ada karena tidak berhasil sehat.
Ini kira-kira 5 sebab orang teruji dengan penyakit hati. Naudzubillah min dzalik. Nah, kita akan bahas runyuk gimana menyelesaikan. Tapi sebelum kita bahas itu, silakan kalau ada pertanyaan. Fadhol. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk paparan awal dari bahasan tentang penyakit hati. Ternyata memang ada sebab musababnya atau ada awalannya yang membentuk sehingga penyakit itu bersemayam dalam hati kita. Ya, betul. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, silakan raise hand, nanti boleh buka mic-nya, atau bisa menuliskannya di chat room untuk menuliskan pertanyaannya. Ya, Fadhol. Ada apa belum? Yang raise hand belum kelihatan Ustadz, dan yang di chat room juga belum, mungkin masih ingin menyimak paparan materi dari Ustadz. Tadi sudah dipahami sebab itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas gimana menyelesaikan, atau dengan bahasa lain gimana mengobati. Nah, sebelum kita bicara cara, ini menarik. Orang yang terpapar atau diuji dengan penyakit hati, itu masalah utamanya adalah bahwa pelakunya tidak sadar dia punya penyakit hati. Terkadang orang sombong itu nggak ngerasa kalau dia itu sombong. Bagi dia, ya begitu aja itu. Memang kerjanya nginain orang sama ngaku paling top. Demikian juga orang ketika hasut, bagi dia hidup itu ya hasut itu. Lo hasut. Itu bukan hasut, Bu. Itu namanya mengkritik. Kok ngeritik sih? Lah iya. Nah gitu kan. Nah itu keluar hasutnya. Ustadz, ada yang raise hand, Afwan. Bagaimana? Oke, boleh. Tadi tidak terlihat. Ya, tafadhol untuk Ustadz Al-Hayah Padi. Jawa iya, ini anak buahnya Ustadz Ali, Ustadz Musinin. Oh, Masya Allah. Tadinya Direktur Pesantren Putra. Silakan tafadhol kepada Ustadz Sabran. Baik, Oh, Ustadz. Jazakallah Ustaz Zain. Oh, iya. Jadi ini Ustadz, ini sebenarnya pertanyaan saya dari pertemuan pekan yang lalu Ustadz, tapi tidak sempat ditanyakan. Saya mau nanyakan di malam ini Ustadz. Jadi begini Ustadz, dalam keseharian kita bermuamalah dengan orang-orang, biasanya kita mencoba untuk bersifat tawadu atau merasa merendahkan hati di depan orang. Tapi itu belum tentu diterima sama semua orang Ustadz. Kadang kita berlaku tawadu, tapi orang lain merasa risih dengan sifat yang kita lakukan itu, sifat rendah hati atau tawadu kita itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah kita harus tetap dengan kita mencoba untuk merendah hati seperti itu, atau kita merubah haluan? Gimana Ustaz? Syukran jazakallah. Fadl. Jadi memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam studi Tazkiyatun Nafs itu, kita perlu dilengkapi namanya praktek Tazkiyatun Nafs. Praktek Tazkiyatun Nafs itu adanya di Syama'il. Tazkiyatun Nafs itu kan sifat hati. Ya. Rendah hati itu adanya di hati. Prakteknya itu, contohnya, kalau praktek di masyarakat, permisi Pak, itu prakteknya. Nyuwun sewu Pak. Lah orang lewat, nggak pakai permisi, sombong banget loh. Jadi nggak pakai permisi namanya sombong Pak. Nyuwun sewu Pak, kalau Jawa. Minta 1.000 Pak. Kata dia gak ada aja 2.000. Lo minta 1.000 sih. Saya minta 1.000. Dari zaman dulu orang minta mulu. Nyuwun sewu Pak. Gitu. Kata orang Sumatera, nyuwun sewu. 2.000 adanya nih, 2.000 nih. Itu praktek namanya. Praktek rendah hati. Kalau praktek rendah hati kok justru tidak produktif, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jangan yang praktek kita keliru. Yang oleh sesama tidak dianggap rendah hati. Ya apapun namanya. Yang kedua,
Jangan-jangan kita sebenarnya tidak rendah hati, tapi rendah diri. Sehingga prakteknya menjadi tidak nyambung dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu, perlu kita memahami studi akhlak dan adab yang kita kaji di Rabu pagi ya. Rabu pagi, ya berarti besok. Jadi, tazkiyatun nafas itu bab. Letaknya di hati. Hanya Allah yang tahu. Kemudian ya kalau kita Allah kasih tahu ke kita ngerti sedikit-sedikit. Oh ya kita ini sudah syukur sih belum. Ya kelihatannya mungkin udah kali sedikit-dikit gitu. Tapi ya yang tahu hanya Allah. Nah dari tazkiyatun nafas itu tumbuh yang namanya laku atau suluk. Paham ya? Nah suluk itu kalau kemudian terus dijalankan menjadi karakter atau sudah tidak berubah namanya akhlak. Meskipun kata akhlak mencakup sifat hati. Nah, paham ya? Nah, jadi antara sifat hati ini ke perilaku itu perlu penerjemahan. Maka rumusnya, kalau laku itu sudah dirumuskan syariah, ada detailnya. Contoh, cara tidur, cara makan, maka kita tinggal ngikuti. Tapi ketika rumusannya itu kok global di Islam, ya di global, maka kita bisa mengacu ke adat istiadat di dalam melaksanakannya. Karena kaidah fikih al-urfu atau al-ada muhakam. Misalnya contoh, menghormati orang tua itu kan global, menghormati orang tua. Apakah berarti aku cium tangannya atau aku cium keningnya? Di Timur Tengah mencium kening itu menghormati. Di sini itu namanya kurang ajar. Paham nggak kira-kira? Oh, mau megang-megang sirai wong tua. Loh ibu, ini menghormati. Wis ra ono. Menghormati kok megang sirai wong tua. Di sini cium tangan. Dan qadarullah kita dikasih contoh dua. Karena Ibnu Abbas itu Zaid bin Sabit mencium keningnya Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas mencium tangannya Zaid bin Sabit. Nah, kita ini kelihatannya cocok dengan contohnya Ibnu Abbas sampai sekarang kan. Saya nggak pernah mencium keningnya bapak ibu saya. Bisa panjang cerita itu entar. Jadi, nah mungkin kepada pertanyaan Ustadz Sabran ya, Hafidahullah, bisa lihat di prakteknya. Karena praktek rendah hati itu bisa salah satu unsur masukannya di kanan kiri. Nah, jangan-jangan memang misalnya contoh ya mohon maaf ya. Kita selalu ngomong kayak gini. Waduh, saya mah bukan siapa-siapa. Tapi ngomong itu terus itu malah nggak nyaman bagi mitranya. Udah biasa aja sih loh. Gitu paham ya. Kadang orang, waduh saya nggak siapa-siapa. Ustaz jadi ketua panitia ya. Saya kan nggak siapa-siapa. Udah saya nolong aja, saya bagian belakang aja. Itu sampai level tertentu malah nggak membuat nyaman kanan kiri. Karena itu tidak menunjukkan kerendahan hati, tapi udah berlebihan. Nah, kayak gitu contoh. Contoh sama dengan orang nyuwun sewu. Kan memang kita waqfid janahak, suruh merendahkan janah itu ini ya, bagian pinggir ini ya. Bukan sayap ya. Nah itu kalau kita turunnya melebihi sampai mendep ruko, malah orang nggak nyaman. Karena Pak permisi Pak, Pak permisi Pak, permisi Pak. Biasa aja. Kan gitu kadang. Nah, itu sebagian masyarakat itu justru bisa nggak nyaman. Nah, maka di dalam praktek itu perlu adaptasi. Kalau di dalam konsep pokoknya, pegang. Wajib rendah hati. Prakteknya gimana? Tergantung. Karena syariat bisa jadi kan ngelepas. Yang penting suruh merendahkan janahnya. Terus gimana prakteknya? Ya, silakan Pak. Misi Pak. Nah, itu mungkin keren kalau di kantor kan tangannya nggak ikut turun kan. Misi Pak. Nah, gitu. Misalnya di komplek ya. Misi Bu. Yang menarik, saya punya pengalaman antara monggo Bu,
sama assalamualaikum, ada sebagian masyarakat yang lebih suka monggo Bu. Oh ya berarti dia lebih suka dimonggoin Bu-nya. Ya sudah monggoin Bu. Daripada assalamualaikum malah dia cemetut, salam kayak ada di masjid aja gitu. Jadi memang ini beda-beda di praktek. Terus kapan ya? Nanti kalau udah paham baru disalamin gitu. Karena bagi dia salam itu kurang, ini memang unik ini, kurang merasakan kedekatan. Waalaikumsalam. Tapi monggo Bu, monggo. Loh, oh berarti dua. Monggo Bu, monggo. Waalaikumsalam. Jadi akhirnya dua. Itu teknis-teknis yang perlu kita piawai. Intinya rendah hati. Gitu. Intinya rendah hati. Alam bisa. Ya. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban pertanyaan dari Ustadz Sabran. Semoga lebih jelas ya, karena memang kita menghadapi banyak karakter manusia yang belum tentu juga ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, belum tentu diterima juga, begitu ya Ustadz ya mungkin. Betul. Karena kurang pas ya. Baik. Peserta kuliah yang dirahmati Allah SWT, bagi yang ingin bertanya silahkan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan materinya. Tafadhol Ustadz. Belum ada yang resen lagi, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya sedikit ngulas ya di bab tadi sebab penyakit hati kan ada penyakit bawaan, istilahnya penyakit yang menyebabkan munculnya yang lain. Kelihatannya saya perlu tambahan penjelasan. Ada beberapa kondisi batin yang itu berundul gitu, dia akan menyebabkan berikut. Tadi saya sebutkan ada kufur dan nifak. Ada satu, beberapa yang juga menyebabkan. Contohnya namanya inat, ya. Penentang. Orang itu kalau suka menentang, itu bisa kesombong, bisa ketugian. Ya, tugian itu dolem ya. Namanya kan menentang kan. Termasuk namanya al-ghildah. Orang itu kalau keras hati, tahu kan keras ya. Orangnya keras gitu. Kerasnya hati ini bisa kemana-mana, timbul penyakit. Kehilangan empati, kehilangan kasih sayang, apalagi gildah. Makanya Rasul ditegaskan, walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haul. Namanya al-gildah. Gildah itu keras. Jadi galak gitu. Nah, di sini bisa menyebabkan banyak hal dari gildah itu. Jadi ada inat, ada gildah. Termasuk yang cukup menyebabkan bawaan berikutnya itu adalah al-ghil wal hasad. Yang dengan bahasa julid ya. Kalau orang tuh julid gitu ya, meskipun bahasa julid ini bisa nggak mewakili kata hasad, ya, istilah sosial ya. Orang itu kalau emang suka usil gitu, terus suka ngopenin orang gitu, itu kemana-mana tuh penyakit. Jadi bisa menjadi ghibah, bisa menjadi namimah, dan seterusnya. Gitu. Jadi pastikan di bab ini kalau ada penyakit yang akan membawa, istilahnya apa ya? Satu penyakit yang akan berdampak kepada penyakit-penyakit yang lain ya, kalau di fisik kayak gula itu. Atau misalnya tekanan darah, itu juga mana? Tekanan darah bisa kemana-mana juga. Ini perlu dapat perhatian serius. Tadi kembali ke materi. Nah, dalam masalah menyelesaikan penyakit hati itu, salah satu catatannya adalah karena pelakunya itu bisa jadi tidak menyadari. Pelakunya tidak menyadari. Dan seperti dikatakan oleh tadi MC, rumah sakitnya dan dokternya itu nggak tersedia dengan sangat gamblang. Karena tidak ada plang rumah sakit hati, liver nanti jadinya. Atau spesialis penyakit hati. Wah, itu namanya dokter spesialis. Kalau hati fisik aja bermasalah itu berdampak kemana-mana, apalagi hati rohani. Dan semua keluhan yang sekarang dirasakan masyarakat karena bab ini nggak diperhatikan dari kecil. Dibiarkan tumbuh masyarakat, tumbuh generasi yang memiliki masalah bab ini.
Naudzubillah. Kita bayangkan. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalau ada keluarga berlima aja, isinya tukang julid. Kayak apa coba ruwetnya keluarga itu? Kalau ada satu keluarga, isinya pelit semua. Tengkar nggak setiap hari? Nggak usah bicara sekomplek. Satu keluarga isinya 6. Tapi semuanya pelit semua. Itu kira-kira setiap hari tengkar. Dia minta sambal. Sambal. Benar sambal doang. Gitu. Naudzubillah minta. Makanya kalau ada itu ujian dari Allah. Tapi kalau orangnya dermawan, lapang dada, senang sekali. Nah sekarang bayangin, sak komplek, orangnya rakus semua. Sak kabupaten, rakus semua. Sak negoro, rakus semua, bayangin aja. Gimana negara bisa maju? Isinya sak rakus. Ternyata diganti yang lain, lebih rakus lagi ternyata. Wong ini memang isinya semua rakus kabeh. Loh kok bisa isi semua? Karena sejak kecil nggak diselesaikan. Gitu. Karena kan pada dasarnya setiap anak manusia itu punya kecenderungan suka dunia. Itu semua. Cenderung dari awal pohon yang kita tanam di sini ini itu emang bengkok dari awal. Punya kecenderungan bengkok. Kenapa? Karena angin dari barat itu kencang. Di dataran ini, sementara dia tinggi ya, kalau Anda perhatikan pohon karet ya, kan cenderung bengkok. Jarang ada karet yang lurus, kecuali memang di dataran tertentu. Kalau yang bengkok. Kenapa? Karena diterpa angin dari kecil. Nah, udah tahu bahwa manusia itu punya kecenderungan suka dunia. Kenapa nggak diselesaikan dari kecil? Maka lahirlah generasi yang mencintai dunia. Mencintai dunia itu adik iparnya rakus. Gitu. Adik iparnya itu. Adik ipar. Begitu sudah mencintai, langsung jadi kakak ipar. Namanya rakus. Dan dia punya sepupu yang namanya pelit. Jadi, you bayangin, generasi isinya rakus dan pelit. Mau bikin peraturan anti korupsi 1000 kali, peraturannya yang dirubah. Otomatis. Karena orang akan memenuhi hasrat hidupnya. Ini yang terjadi. Dan itu saya berulang kali sejak tahun 2000. Saya bilang sama teman-teman penegakan anti korupsi. Kalau antum tidak melewati bab ini menyelesaikan kasus, sampai kapanpun antum akan ribut. Karena penelitian antum sendiri yang mengatakan sebab utama korupsi itu kerakusan. Tapi antum nggak pernah menyelesaikan kerakusan. Yang antum selesaikan itu penegakan hukumnya. Ya kalau tegakin hukumnya, korupsinya dari penjara korupsinya. Oh pikir penjara itu bisa menyelesaikan tindak, bisa menghentikan kerakusan. Nggak bisa. Penyelesaian kerakusan adanya di agama. Jadi orang bisa ridho dengan yang ada. Di Islam lah orang gaji kecil bisa bahagia. Benar nggak kira-kira? Coba kapitalis, apa ya lo hidup sekali kok gagal. Lah, gaji kecil. Nah, tapi kalau agama, gaji kecil ini deh, itu karena Allah sayang sama kita. Karena insya Allah hisapnya nggak lama. Oh gitu Pak. Ayo makanya bersyukur. Abamu gajinya kecil. Pokoknya orang beragama ini pandai aja lah mensiasati keadaan yang rumit. Makanya orang komunis benci sama agama karena orang miskin itu bahagia itu ya diagamain. Maunya dia kan miskinnya suruh berontak sama borjuis sana. Makanya agama itu disebut dengan apa itu? Opium atau apa itu namanya? Candu. Bayangin ada orang datang ke Rasul buta, ridho jadi orang buta. Bayangin coba. Orang rumahnya jauh dari masjid, senang rumahnya jauh dari masjid. Kapitalislah yang menjebakmu bahwa bahagia dan senang hanya terjadi dengan sejumlah materi. Nah, ini Masya Allah. Kami ulangi lagi ya. Jadi masalah utamanya karena yang sakit itu nggak merasa. Nah, oleh karena itu dalam pengobatannya yang pertama adalah
menyadarkan bahwa kita atau si hafalan itu sedang punya masalah hati. Nah, itu namanya al-yaqadhah. Ikhdar al-yaqadhah. Menyadarkan. Karena orang yang sakit itu tidak sadar dia sakit. Bisa nggak sadar? Bisa. Biasanya kalau udah kepentok. Saking sombongnya, bener-bener akhirnya, karena biasa sombong ya, sombong di jalan tol. Salib sana, salib sini. Salib sana, salib sini. Ada mobil, CC-nya lebih gede. Dan satu pintu, dua pintu. Yang ceper banget. Belagu banget, seret. Dipepet, seret. Langsung minggir. Langsung keluar, langsung keluarkan senjata, ditodongkan. Lo kalau nggak minta maaf sama gue ledakin kepala. Langsung ciut. Ternyata orang sombong itu disombongin ciut pula. Dan saya cerita ini, ada ceritanya, kejadian benar di tol. Antara merek tertentu dengan merek tertentu. Merek tertentu dengan merek tertentu. Sama-sama nggak terima disalib. Gitu. Gitu doang aja urusannya. Jadi kesadaran ada masalah. Nah, sama dengan orang yang sakit fisik. Sadar saya sakit. Berarti mau berobat atau mau proses kesembuhan. Setelah sudah sadar, nah baik lewat dirinya atau lewat orang lain, yang kedua, maka dia harus memulai proses pengobatan atau proses penyembuhan. Dari mana itu? Dari al-ilmu bil marad. Ilmu tentang sakit. Nah, disinilah nanya kepada ulama, terutama para aulia. Jadi datang, tanya, atau baca buku. Oh, berarti aku ini namanya sombong. Siapa bilang aku sombong? Kan cuma ngomong gitu doang. Itu sudah sombong, Mas, namanya. Loh kan aku nggak pencak-pencak, cuman aku ya nggak mau aja kalau nasihatin. Kenapa? Ya kan dia bocah. Itu namanya udah masuk sombong, Mas. Gitu. Paham ya kira-kira? Mirip saya ini, Pak. Cuman pusing aja di sini. Itu Pak, namanya kolesterolnya udah tinggi, Pak. Ustaz, kolesterol ini lab. Ya kan adanya di lab. Jadi kalau masih nggak ngaku ya nggak selesai. Jadi memahami apa penyakit. Dari mana? Karena dikasih tahu sama dokter. Paham ya? Nah, yang ketiga kemudian mau menjalani proses pengobatan seperti itu. Apa itu proses pengobatannya? Taubat. Pertama kali itu taubat. Baik taubat dari masing-masing penyakit atau taubat secara umum. Gitu. Jadi pertama menghadirkan kesadaran, kedua mengetahui masalah lewat as-su'al ila ahli ilm, bertanya kepada ahli ilmu, atau al-qira'atu lil kitab, membaca kitab. Kemudian yang berikutnya mulai proses pengobatan. Apa itu proses pertama? Istighfar dan taubat. Ini harus dikencengin. Nah, oleh karena itu kita yang sedang belajar ini semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa istighfar setiap saat. Gitu. Karena dari situlah pengobatan berjalan. Insya Allah kalau rajin istighfar, rajin taubat, semoga Allah mudahkan itu terjadi dengan izin Allah. Oke ya. Proses berikutnya apa? Nah, kita akan bahas. Jadi ini poin ketiga ya. Caranya 3. Kesadaran, mengetahui masalah lewat ahli ilm. Yang ketiga, menjalankan proses pengobatan. Apa proses pertama? Namanya taubat. Proses kedua namanya. Oke, sebelum kita bahas, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhil. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz untuk paparan yang lebih dalam tentang penyakit hati ini. Ini sudah ada 2 pertanyaan dari YouTube, sudah di-share oleh Pak Adi. Saya bacakan yang pertama. Pak Ustadz, bolehkah kita marah untuk meninggikan gengsi bangsa?
Saya nggak tahu nih konteks meninggikan gengsi bangsa dengan marahnya seperti apa. Mungkin Ustadz lebih paham konteks pertanyaannya. Bolehkah kita marah untuk meninggikan gengsi bangsa? Agak kurang paham ya? Iya, agak saya Agak, bersayap ya, mungkin pertanyaannya bersayap Pak Adi, apa mungkin ada kalimat lanjutannya? kalau Mungkin mungkin saya coba marah jelas, dengan karena keadaan bangsa kita, dan maksudnya apa mungkin kekecewaan terhadap kondisi negeri saat ini dan dia marah untuk memperbaiki atau seperti apa mungkin ya, mungkin mencoba meraba pertanyaan. nah kalau asumsi pertama marah kepada bangsa lain yang menghinakan, Oh iya, bisa ya, jadi. maka dia marah supaya tinggi gengsinya. Atau yang kedua, marah kepada para pelaku karena dianggap tidak memberikan kemuliaan pada bangsanya, dengan bahasa menjual bangsanya atau merendah-rendahkan diri di depan bangsanya, depan bangsa orang lain, di depan bangsa lain. Sehingga dia marah sama orang-orang yang merendah-rendahkan bangsanya itu. Nah, dia merasa bagian dari bangsa itu, sehingga dia marah. Nah, kalau yang pertama, itu tergantung konteksnya. Cuman kata gengsi ini menjadi tanda tanya, karena gengsi ini kan agak beda dengan kehormatan. Karena gengsi itu agak dekat dengan kesombongan. Meskipun ini, makanya bahasa-bahasa yang sosial begini ini ketika dimasukkan ke bahasa standar, itu perlu penjelasan. Kalau bahasa standar itu kehormatan. Kalau orang wajib menjaga kehormatan. Bukan menjaga gengsi, menjaga kehormatan. Ya, kalau gengsi apakah sama dengan kehormatan atau gengsi itu sebenarnya kesombongan? Nah, kalau orang wajib kehormatan, ada definisinya kehormatan, namanya muru'ah. Contoh tidak bertindak salah, itu namanya menjaga kehormatan. Contoh bertindak yang sesuai dengan adat istiadat yang diterima oleh syariat, itu menjaga kehormatan. Tapi kalau gengsi itu kan, jangan berpakaian yang biasa, karena tidak dianggap kere, malah jadi riya kan. Nah gitu. Gengsi dong, masa udah kere masa jelek, gengsi dong. Jadi agak beda. Makanya ini kata bahasa-bahasa sosial memang perlu penjelasan. Ya, mungkin kalau supaya gampang aja, silahkan menjaga kehormatan bangsa ini. Dan kalau memang bangsa ini itu dihinakan oleh orang lain, boleh Anda marah. Kalau kehormatannya dihinakan. Kenapa? Karena menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga, ini kan yang keluarga, itu boleh. Tentu ada batas-batasnya. Kita juga tidak boleh menjaga kehormatan dengan cara menghinakan bangsa lain. Yang kedua, jika maknanya itu ke internal, jagalah kehormatan bangsamu, karena merasa kehormatan bangsamu diinjak-injak oleh temanmu sendiri yang menjual bangsamu dengan harga murah, maka marahlah, tapi jangan cara yang bijak, agar tadi marahmu justru dia menyebabkan kehinaan bangsamu lagi. Karena ternyata sebagai bukti bahwa memang bangsamu tidak mulia, karena engkau memberikan contoh tidak mulia itu. Nah, kira-kira gitulah kalau mau dicoba diraba-raba pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, jazakallah khair. Semoga yang menyimak melalui YouTube mendengar jawaban dari Ustadz ya, dan mudah-mudahan jawabannya pas, karena ini memang kalimatnya agak menggantung dan bersayap ya mungkin menurut saya. Ya. Baik, pertanyaan kedua dari YouTube, Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana cara agar orang lain menerima kita meskipun banyak perbedaan? Cara menerima kita meskipun banyak perbedaan. Agar orang lain menerima kita meski banyak perbedaan. Sebenarnya harusnya dibalik ya, bagaimana kita menerima orang lain harusnya mungkin. Di pertanyaan seperti ini Ustadz, bagaimana agar orang lain menerima kita meskipun kita banyak perbedaan dengan dia gitu loh. Iya, oke. Iya. Ini rumus dalam bergaul, meskipun saya termasuk orang yang tidak bisa menjadi rujukan di pergaulan. Artinya ada yang lebih piawai. Semoga sih yang saya berikan ini tidak rumus sukses dari orang gagal ya. Ya ini gagal bergaul. Jadi di pergaulan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita lakukan itu adalah menata diri, tidak menata orang. Anda tidak bisa merubah orang menerima atau menolak kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita merubah diri
dan karenanya orang menerima kita. Bukan membuat orang lain menerima kita saat kita tidak berubah sesuai dengan konsep penerimaan versi sebelah. Paham ya? Istrimu itu, emang seleranya, kamu itu pakai peci putih kemana-mana. Karena itu bayangan dia waktu kecil, waktu dia tinggal di Mekah. Bagi dia yang pakai peci putih itu keren. Dia nggak tertarik sama yang buka peci. Misalnya gitu. Kau paksa istrimu berubah, ya nggak bisa. Yang bisa lakukan, kau izinkan dirimu pakai peci putih, selesai. Itu dalam teori pergaulan. Teori pergaulan adalah Anda hanya punya keleluasaan merubah dirimu. Tapi kau tidak punya keleluasaan merubah orang lain. Maka rubahlah dirimu untuk beradaptasi dengan orang lain. Paham ya? Meskipun bahasanya agar kau diterima, tapi sebenarnya bukan membuat dia menerima dirimu, tapi membuat dirimu agar diterima dia. Jadi yang menjadi objek adalah, paham ya? Karena kalau objeknya orang lain, kejadiannya justru menjadi pertengkaran. Maka nanya, kenapa sih mas kamu itu julid banget sama gue? Gitu. Siapa yang julid? Lo aja yang aneh, lo jadi tengkar. Kenapa sih mas? Kalau aku itu ngomong, kayaknya sinis banget. Ntar kenapa dikasih kesempatan saya ngomong? Wah, siapa yang sinis? Lo aja yang aneh. Kalau presentasi sampai berpuluh-puluh jam nggak pakai koma. Itu kira-kira bahasa pergaulan. Tapi kalau pertanyaannya gini, mas, sorry ya, kamu kan senior di sini. Apa yang bisa aku lakukan agar kau itu nyaman sama aku? Paham nggak? Pertanyaan itu menarik. Kasih masukan ke aku agar kau itu nyaman sama aku. Karena aku nggak bisa terpisah darimu. Karena kau ini senior banget di sini. Karena kau berpengaruh. Apa yang harus aku lakukan agar kau nyaman sama aku? Nggak biasa aja. Nggak, pasti ada. Oke ya. Nanti kalau presentasi, jangan kaca pinggang ya. Oh siap. Berapa lagi? Jangan pakai istilah yang aneh-aneh. Siap. Nomor 3. Apalagi. Ketiga, kalau sini bawa makanan. Oh siap. Terus ke sini apa? Panjang cerita lah. Paham ya? Jadi kalau ditanya tadi oleh Bapak, gimana supaya diterima? Yang pertama, kenalilah selera-selera pergaulan mitramu tadi. Termasuk idiom-idiomnya. Orang lebih nyaman dengan persamaan. Bukan perbedaan. Jadi kalau kau punya perbedaan, maka jangan menonjolkan perbedaan. Kan tadi gimana diterima saat ada perbedaan. Maka jangan ditonjolkan perbedaannya. Karena orang itu nggak nyaman dengan perbedaan. Ini yang unik. Begitu kita pakai baju ungu, ternyata alhamdulillah kita sama selera. Loh gitu. Padahal itu kebetulan aja. Dan lain sebagainya. Paham ya? Kenalilah selera mitramu. Yang kedua, pandailah menemukan selera mereka dalam dirimu. Dengan catatan, engkau tidak melanggar agama. Kalau melanggar agama, haram, namanya mudahana. Dan yang menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rumus penerimaan dari dua hal itu adanya di level etika, bukan di level hukum atau ideologi. Bahkan bukan di level akhlak, etika. Etika kan luar kan. Akhlak itu kan karakter. Anda bisa punya karakter berbeda dengan mitramu. Dan mitramu bisa menerimamu. Anda bisa berbeda hukum dengan mitramu. Dan mitramu bisa menerimamu. Anda bisa berbeda ideologi dengan mitramu. Dan mitramu bisa menerima. Apa itu? Jadilah pribadi yang mempesona dan menarik. Dan itu etika. Gitu. Dan cara cukup gampang beretika adalah jadilah pribadi yang suka memberi. Terus menghargai sesama. Terus simple dan mudah di dalam bergaul.
Berikutnya, rileks dan murah senyum. Kebalikan, jangan menjadi pribadi yang rumit dan suka ngotot. Jangan menjadi pribadi yang pelit. Jangan menjadi pribadi yang sangat kaku dan hampir tidak pernah tersenyum. Dan jangan pribadi yang suka menghinakan orang. Semua orang yang sekitar kita merasa sangat berharga. Semua orang sekitar kita merasa sangat dapat manfaat. Sekitar kita merasa nyaman karena kita memberikan keleluasaan. Kira-kira orang lain nyaman enggak? Nyaman. Nah, ini ngomongnya gampang. Tapi pergaulan butuh. Tapi insya Allah kalau kita memang pergaulannya luas, ada aja. Ada aja cara membuat kesamaan-kesamaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Untuk pertanyaan dari YouTube tadi tentang bagaimana agar diterima orang lain, memang kan kita tidak bisa mencegah orang lain berbuat yang tidak baik kepada kita, tapi kita bisa mendidik kita untuk tidak berbuat baik kepada orang lain. Mungkin diawali dari diri kita sendiri ya Ustaz, ya mungkin seperti itu. Harus piawai juga ya dalam bergaul, ternyata Masya Allah luar biasa. Baik Ustadz, ini di layar Zoom saya coba cek apakah ada yang raise hand. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand, atau ingin lewat chat room, boleh menuliskannya. Sudah dipersilakan oleh Ustadz. Biasanya Ibu Yuli ini yang rajin bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya, saya ingatkan ini sambil kita akan diskusi. Baik. 81 yang hadir ini, mohon terus jangan bosan-bosannya mengajak yang lain. Siap. Agar Selasa malam itu syiar. Caranya jangan nge-WA ke grup, langsung ke pribadi, japri. Masing-masing tolong menjapri selama seminggu 10 orang. Insya Allah ketemunya 1. Itu rumus marketing. Dari 10 yang kau sapa, 1 dapat. Insya Allah. Gunakan caramu, jangan menggunakan blast. Emang itu WA-mu kepada dia. Itu. Kalau WA-mu cuman copy paste bukan. Jadikan yang ke WA itu spesial. Jeng, waduh kemana aja. Wah itu khas tuh. Cek gitu kalau yang Sunda ya. Atau bang kalau yang anak-anak muda. Nanti ada obrolan singkat baru nih. Aku nih ada kuliah malam nih, Selasa malam. Insya Allah. Semoga nanti orang tertarik. Kali-kali ya kita dapat sedikit pahala dari begini-begini. Kali banyak kan insya Allah ketemunya banyak. Niatnya nyari amal saleh. Ingat ya, niatnya cari niatnya memperbanyak amal saleh karena kita nggak cukup dengan diri kita. Sedikit kita nih berapa? Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjut. Ya, sebentar saya cek dulu di layar Zoom. Saya khawatir terlewat ada yang raise hand. Sebentar. Saya cek juga di chat room, sepertinya belum ada, dan memang efektif memang menjapri satu persatu seperti Ustadz sampaikan tadi. Maksudnya kita membawa mereka untuk menghadiri ini agar mendapat kecipratan pahala gitu, mendapat cipratan pahalanya itu. Iya. Dan ketika dia tidak hadir, tapi sudah memberikan, saya berkata seperti ini, hopefully you can join tonight, ketika men-share kajian ini, dan menjawab, I will try my best to be able to join the Zoom. Walaupun dia tidak hadir, tapi jawabannya sudah melegakan gitu kan, Masya Allah. Ya, Masya Allah, luar biasa, betul. Baik Ustadz, mungkin bisa dilanjut, sepertinya belum ada yang bertanya, masih ingin menyimak uraian tentang penyakit-penyakit hati. Proses pertama ya, itu adalah taubat atau istighfar. Dan kita sudah men-share di sini bagi jamaah dan Bapak Ibu yang sudah bergabung di Selasa malam, sudah ada wadhifah ya, atau amalan taubat setiap hari. Itu insya Allah jangan dianggap remeh ya amalan. Ini amalan yang Rabbik Firli itu bukan Ustaz, Rabbik Firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Atau kalau antum mau pakai Allah manta rabbi, sayyidul istighfar. Karena kalau kita sudah punya karakter dan sudah istiqomah ini, istilah kata itu, kita itu sudah punya penghapus otomatis. Kayak wiper otomatis. Kapanpun itu hujan turun, otomatis sudah ada wiper yang membersihkan. Jadi insya Allah kaca tetap bersih. Gitu. Di samping ada sholat, ada wudhu, macam-macam. Ya, setelah taubat,
maka ditambah namanya zikir. Sebagaimana waktu kita bahas zikir, zikir itu obat untuk hati yang sakit. Masih ingat? Itu adalah air untuk hati yang kering. Itu pedang untuk hati yang sedang diserang musuh. Itu adalah cahaya bagi hati yang gelap. Nah, sakit hati itu, penyakit hati itu, ya gelap, ya sedang diserang, ya sedang keras, ya sedang sakit. Maka zikrullah. Masya Allah. Makanya suatu saat nanti kalau sudah offline ya, kita itu sebenarnya punya namanya malam inabah. Ada namanya program malam inabah. Malam inabah itu mirip mabit, tapi sedikit lebih banyak amalnya. Gitu kira-kira gitu. Karena kalau mabit kan malam bina iman dan takwa. Biasanya kan datang, terus pengajian, terus tidur, terus sholat malam. Kita enggak. Datang malam, kemudian tilawah. Terus menghabiskan zikir sesuai dengan targetnya masing-masing. Mungkin pengajian sedikit, sebentar aja. Karena memang datang untuk diri, masing-masing memperbaiki diri. Ada pengajian sebentar, sejam maksimal. Selebihnya mengkhatamkan, ada yang khatamkan Quran 1 juz, tergantung masing-masing. Kenapa kok nggak kita target masing-masing? Khawatir nanti menjadi aturan malah jadi bid'ah. Jadi silakan masing-masing. Kita akan tidur, setelah itu kemudian bangun. Pas sholat malam, masing-masing pula sholat malam. Gitu latihannya. Nanti ditutup dengan witir berjamaah. Jadi sholat malamnya masing-masing ditutup dengan witir berjamaah. Kemudian, nah itu dari sepanjang semalam itu, masing-masing melaksanakan taubat. Pada waktu bisa sholat taubat, bisa macam-macam. Terserah. Kalau mau bangun lebih awal. Nah kita berharap kita punya momen-momen ini, namanya malam inabah. Dulu sudah beberapa kali kita laksanakan. Dan biasanya kita di Formula Hati ini, akhirnya ya ke daerah Bogor ini ya. Nah kita bisa ke Al-Hikmah misalnya yang ada di Sukabumi itu, sebelum Sukabumi ya masih di Bogor, atau ya ke pondok-pondok yang sekarang sudah kita ini boleh. Menginap berarti ya Ustadz, bermalam. Menginap, bermalam, betul. Jadi memang harus agak sedikit ada kepanitiaannya jadi. Sebenarnya tapi menjadi simpel kalau memang masjid itu menyediakan tempat yang cukup nyaman untuk wanita, kayak di Adzikra. Kita pernah ke Adzikra. Kan Adzikra ada yang wanita khusus, jadi nggak perlu nyewa tempat, nggak, emang datang ke masjid untuk etikaf, terus langsung sekalian sampai pada subuh, duha, dan kita sholat duha, baru kemudian kita pergi. Semalam kita memang bisa dapat nggak sedikit, tilawah bisa 4 juz kalau yang mau, zikir bisa sekian, gitu, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir itu bagian dari proses membuat hati sejuk kembali, siuman kembali. Nah, itu proses kedua. Proses ketiga bersamaan zikir, memang harus tilawah Quran. Jadi makanya kalau sudah mulai kayak mulai gitu loh, kok mulai ya sholat nggak khusyuk, mulai suka marah-marah gitu, justru banyak aja zikir dan tilawah. Gitu. Diobatin. Mulai suka ngusilin orang, gitu loh. Kok jadi mulai begini ya, itu zikir aja. Akhirnya punya kerjaan. Gitu. Dan bagi kita semua, insya Allah kita semoga bisa dimudahkan oleh Allah untuk tilawah dengan sebaiknya. Saya tadi barusan bersambung dengan ketua Odot, baru bersambung. Selama ini ternyata ketuanya itu, apa namanya, kan ada 100.000 sekian. Gitu. Nah ketuanya itu minta izin saat mau ikut ngaji. Gitu. Oh yuk saya. Gitu. Gitu. Jadi anak muda. Ternyata ketuanya itu anak muda. Kita taunya Odot itu anak muda ternyata. Maksudnya muda itu di bawah 40 ya. Bukan bocah. Ya. Pak Subakat yang kemarin, nggak tahu kalau yang sekarang siapa Ustaz? Iya, masih Pak Subakat. Jadi
Itu tilawah itu bagian dari proses yang harus dilewati. Tentu tilawah seperti apa, zikir seperti apa yang sudah kita bahas kemarin di bab zikir dan tadab. Karena kalau tilawah hanya mulut itu mirip orang yang berobat tapi minumnya nggak sampai ke tenggorokan, diminum lepeh, minum lepeh gitu. Udah minum, iya tapi lepeh, nah, gitu kayak anak-anak itu yang nggak bisa minum obat, dikumur doang obatnya. Ayo diminum, udah, airnya masuk, obatnya nyangkut, nah, kayak gitu. Itu sama aja orang yang zikir tapi hatinya nggak nyampe, itu sama saja obatnya nggak masuk. Termasuk proses yang perlu dilewati adalah ziarah wal liqa ma'as salihin, berkunjung dan bertemu orang saleh. Itu luar biasa. Jadi kalau lagi kayak gitu-gitu, datang aja ke orang-orang saleh, adem. Yang jadi masalah itu menemukan orang soleh yang kayak gini nih. Masya Allah, susah tak terkira. Tapi kalau ketemu, Masya Allah, luar biasa. Gitu. Jadi ketemu orang-orang yang sangat tulus, memang ingin memperbaiki diri, Masya Allah. Ungkapannya cuma kita ternyuh. Gitu. Nah, kalau sudah ada taubat, zikir dimulai, siapa lagi? Dimulai. Nah, tinggal nomor 6 adalah tatbiq atau implementasi dalam bentuk akhlak yang tidak mengandung unsur-unsur penyakit hati. Apa itu? Diperhatikan maksudnya. Coba masih ada enggak? Kira-kira selama ini kalau ngomong kan gitu tuh. Katakan, siapa lo? Nah, kalimat ini, waduh, saya itu ini. Dia orang-orang yang punya penyakit hati itu punya idiom biasanya. Punya idiom yang itu menjadi ciri khasnya. Nah, itu harus dihilangkan. Jadi supaya benar-benar bisa hilang. Jadi insya Allah kalau ditaubati, dizikiri, ditilawai, kemudian minta nasihat dan berkumpul sama orang soleh, 3 proses berikutnya adalah ngecek implementasi. Apakah sudah hilang atau belum? Makanya tadi kan nomor langkah pertama bukan proses ya kita punya. Langkah pertama kan menyadari. Kedua, mau berubah. Terus yang ketiga apa? Baru memproses pengobatannya. Proses pertama, taubat. Nah, taubat ini Bapak yang dirahmati Allah. Taubat dari penyakit hati itu ada taubat am, taubat khos. Taubat khos dari penyakit hati khusus. Taubat dari sombong, taubat dari apa, taubat dari apa. Atau taubat am, ya taubat dari kesalahan di dalam amal hati. Ya Allah, gitu. Saya banyak sekali sifat-sifat buruk saya secara ini. Nah, itu namanya taubat umum. Yang khas kita akui, ya Allah saya punya masalah sifat ini. X disebutkan. Ampunilah kami, bimbinglah kami. Saya usulkan jamaah Bapak yang dirahmati Allah. Jika di dalam berdialog dan bermunajat dengan Allah, bahasa Arab itu tidak membuatmu paham dan tidak membuatmu menghayati, nggak apa-apa pakai bahasa lain. Selama tidak di dalam area sholat. Kalau bahasa sholat silakan. Kalau ada orang taubat menggunakan bahasa kalimat taubat, tabu laka binikmati kali abu dambi fafili, kok nggak paham-paham, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku datang meminta ampun kepada saya memang 1, 2, 3, 4, 5 punya sifat-sifat ini 1, 2. Maka ampunilah kami, bimbinglah kami. Dan ada proses penyesalan. Betapa kami akhirnya tengkar terus setiap hari. Nah, ini makanya titik taubat yang paling kritis itu adalah penyesalan. Itu titik paling kritis. Itu hanya terjadi kalau orang sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh, jatuhnya cuma istighfar. Minta ampun aja. Karena kalau taubat kan harus penyesalan. Terus berhenti. Terus tidak mengulangi. Nah, penyesalan itu yang menjadi titik kritis di taubat. Kalau tidak, ya sekedar istighfar aja. Bahkan bisa jadi masuk zikir istighfar aja. Karena ngomong Rabbi Fili sambil megang WA. Rabbi Fili.
Ntar ya. Ya gitu. Jadi dia bukan minta ampun kepada Allah, dia sedang menyebut-nyebut permintaan ampun kepada Allah. Fokus hatinya mas sebenarnya ke WA atau ke Instagram. Ngomong merek ya. Paham ya insya Allah ya. Jadi kami ulangi lagi, ada 3 langkah, kemudian ada 5 proses di dalam dengan izin Allah ya, menyembuhkan atau menyelesaikan penyakit hati. Masya Allah. Sebagaimana juga kita ketahui dampak ya, kita sudah kaji di pertemuan berikutnya, yang demikian berbahaya, maka proses pengobatannya harus serius. Kalau penyakit jiwa yang fisik, itu kalau nggak serius nggak jadi. Penyakit dalam, kalau nggak serius nggak sehat. Apalagi ini penyakit hati yang rohani. Gitu. Kalau tidak serius, maka akhirnya nempel terus. Dan khawatir itu tidak selesai sampai umur kita sudah tua. Padahal ada sebagian penyakit itu bahayanya tak terkira. Serius. Kalau sampai tua nggak bisa ikhlas, kayak apa coba? Sampai tua nggak ikhlas, gimana coba? Gitu. Didik anak nggak ikhlas. Nyodorkan makanan ke suami nggak ikhlas. Sudah bertahun-tahun dikerjain. Kurang apa aku ini mas ya? Masak setiap pagi. Siang sampai aku itu sudah berkeluar. Tapi terus kamu itu nggak pernah hormati aku. Aku nyesel nikah sama kamu. 20 tahun aku di rumah nggak ada harganya. Nyesel. Terus mau ngapain? Ngapain gitu. Ngapain gitu. Sama suaminya. Aku juga nyesel. Ratusan juta, miliaran udah kasihkan ke kamu. Toh gini toh cara kamu balas aku. Kalau bisa aku tarik balik duit itu. Tapi udah kadung mau gimana lagi? Ya sudah. Udah duitnya nggak balik, pahalanya hilang. Begini coba. Insya Allah. Hanya kalau mikir kayak gini ini, hanya karunia Allah. Rahmat Allah ya. Amal kita, Masya Allah. Dan lain sebagainya. Udah enak-enak nih bikin ini, bikin amal saleh. Itu ingin tampak wah gitu. Hilang ntar gitu. Makanya harus dijaga betul. Terutama apa yang namanya budaya-budaya yang memang bisa merusak. Budaya selfie, tata hatinya. Apa ini tahat? Karena ada budaya dan ada perbuatan itu yang memang mengandung 2 kemungkinan. Kamu menceritakan kesolehan, itu 2 kemungkinan. Dia menjadi tahadus bin nikmah dan menjadi contoh, itu jadi kebaikan. Bapak Ibu kita bangun pondok, ayo. Nah itu jadi kebaikan. Bapak Ibu aku bangun pondok, ya. Memang kayak kalian nggak pernah. Itu beda lagi urusannya. Gitu. Jadi kalau kita sedang berada di perbuatan yang mengandung 2 sisi, hati-hati. Itu kiri apa kanan? Jatuh tahadus bin nikmah atau jatuhnya riya? Harus hati-hati. Nah kalau kita belum membedain, jangan masuk wilayah itu. Lihatin tuh makanan enak. Tahu sekarang ada di mana? Di mana sih kamu kok terus pergi-pergi? Wah, duitmu kayak nggak ada batasnya. Loh, iya dong. Makanya beda toh. Jadi meskipun nge-share gambar dan nge-share tempat itu bisa menjadi tahadus bin nikmah, bisa menjadi rasa syukur, tapi juga bisa menjadi riya. Hati-hati. Jadi yang nggak gini-gini perlu hati-hati. Nah ini ngomong aja ini belum tentu dijalankan, apalagi nggak diomongin. Masya Allah. Makanya Masya Allah saya berulang sampaikan di sini atau di tempat yang lain. Kalau bukan karena pertolongan Allah SWT, nggak satu pun kita bisa. Satu sifat aja bisa nggak muncul. Mencintai Allah, bayangin aja gimana mencintai Allah. Gimana caranya? Oke. Udah kita bahas kan. Mencintai Nabi. Mana mencintai Nabi? Tapi pertanyaannya sampai kapan kita nggak mencapai itu? Sampai kapan? Istilah kata masa kita ini di dunia 60 tahun nggak naik-naik kelas? Padahal kita itu sudah naik kelas di sekolah, SD dan naik, SMP udah naik.
SMA naik, perguruan tinggi, S1, S2, naik mulu sekolahnya di dunia. Tapi sekolah hatinya nggak naik-naik. Tetap aja kagak bisa bersyukur. Makan kok gini, apa sih nggak enak banget. Dan udah dikasih makan sama Allah SWT. Masya Allah. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah bahas masalah tadi bagaimana mengobati. Maka di sesi ini kita sudah selesaiin sebab penyakit dan bagaimana mengobati. Insya Allah kita akan pindah ke satu persatu penyakit. Mulai minggu depan insya Allah kita akan bahas bab penyakit kufur namanya. Kufur. Nah, ini akan kita bahas sambil terus menerus beberapa penyakit hati. Nah setelah penyakit hati, beberapa tentu kita akan bahas namanya maka itu syaitan. Karena di dalam penyakit hati itu ada satu bab yang sangat terhubung namanya tipu daya setan. Harus paham betul. Jadi di dalam takhalli ini, metode takhalli itu ada dua kajian. Pertama penyakit hati, yang kedua maka itu syaitan. Atau terkadang disebut dengan talbisu iblis, tipu daya iblis. Bapak yang dirahmati Allah, sudah jam 9.31 ya. Kalau tersiap pertanyaan 1-2 mungkin boleh. Silakan. Betul. Jazakallah khair Ustadz untuk paparan akhir dari materi penyakit hati. Bagi peserta kuliah yang ingin bertanya kepada Ustadz Muslimin Fauzi, dipersilakan 1 atau 2 pertanyaan masih diberikan kesempatan oleh Ustadz. Bapak Asril Rahim barangkali mau bertanya. Sepertinya yang on cam hanya Pak Asril, yang lainnya tuh off cam semuanya. Kecuali Pak Asril. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Musinin. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apakah Fadal. Ya, Pak, apakah sifat sombong orang tua bisa turun ke anaknya? Terima kasih Pak. Apakah turun ke anaknya? Sebenarnya penyakit hati itu bisa disebut turun nggak turun ya. Disebut tidak turun karena kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Persoalannya anak tumbuh bersama orang yang sombong ini. Padahal anak kecil itu fitrah, kertas putih. Jadi bapaknya lah yang menulis sombong itu. Jadi akhirnya ikut. Gitu. Jadi sebenarnya kayak orang, kalau kayak mirip penyakit gula. Penyakit gula itu kan nggak nurun. Cuman anak ini tumbuh di tengah ayah yang suka minum manis. Apa aja manis. Awang pisang goreng aja dikasih gula. Lebih gimana? Jadi akhirnya kena gula juga. Jadi kalau dikatakan nurun nggak nurun itu relatif. Jadi, satu sisi bisa tidak dikatakan nurun, tapi satu sisi emang nurun. Karena sebenarnya dicoret-coret dari awal. Gitu. Dan dari sudut kajian perilaku ada namanya gen ya, yang berdampak kepada perilaku. Tapi berdasarnya agama ini itu punya konsep yang sangat indah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tetapi persoalannya ayah ibunya menyadari nggak kalau dia punya masalah. Kalau gitu jangan sampai nurun. Makanya dia harus taubat. Itu namanya fungsi keteladanan. Sebelum kau didik anakmu, didiklah dirimu. Tapi kata-kata itu nggak berlaku bagi orang tua. Karena orang tua itu selalu berkata, pasal pertama orang tua itu benar. Pasal kedua kalau orang tua salah, maka kembali ke pasal pertama. Jadi orang tua tidak masalah. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu karena ada pasal ketiga. Anak-anak juga tidak boleh menyalahkan orang tua. Karena orang tua itu kembali ke pasal pertama. Jadi repot lagi. Allah alam bisa. Jika itu terjadi ya memang harus jadi bareng-bareng diselesaikan dengan temannya saya. Ya, terima kasih Pak. Ya, baik. Jazakallah khair Ustadz untuk jawaban dari Bapak Asril Rahim. Sebagaimana syair nasyid itu Ustadz ya, iman tak dapat diwarisi gitu kan. Apalagi mungkin penyakit hati juga tidak bisa diwarisi, tapi karena setiap hari berinteraksi mungkin sedikit-sedikit terimbas ya, mungkin terbawa oleh pola asuh dan
pola kehidupan yang dilihat setiap hari 24 jam oleh anak. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik Ustadz, mungkin ini kita hanya satu pertanyaan yang ada. Boleh Ustadz? Oh iya. Ibu, boleh saya? Oh iya, Ibu Nurul Uyun ya? Iya, ya, silakan ya, Ibu. Boleh Bu. Ya. Ibu pertanyaan pamungkas, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Punten tadi yang Ustadz sampaikan masalah tahadus bin nikmah gitu ya. Itu samar gitu dengan ria atau ujub begitu ya. Ya, yang membuat kita jadi harus berhati-hati barangkali seperti itu. Ustadz, bagaimana kalau misalkan saya seperti seperti saya mengajar gitu ya ke anak-anak, mengajar murid-murid di sekolah, itu mengilustrasikan gitu contoh misalnya gitu ya, semacam success story, tapi niatnya itu untuk menjadi pelajaran gitu, untuk diambil pelajaran seperti itu tentang ya satu kebaikan barangkali seperti itu. Bagaimana caranya ya untuk memagari gitu supaya tidak jatuhnya ke ria atau ujub gitu, barangkali ada amalan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Yang pertama, pada waktu bab ini memang bab yang dua kemungkinan, salah satunya bisa terjadi. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, jadi yang pertama gini, kalau kita ngerasa memang kita belum kokoh dalam menjaga itu, masih bahasa lain itu, kita ini masih belum kenyang tepukan. Saya nyoba itu. Ini orang belum kenyang tepukan. Jadi masih belum kenyang dapat tepukan. Tangan maksudnya. Kalau dalam bahasa lain dia belum selesai dengan dirinya. Dia masih butuh sanjungan, masih haus akan pujian. Nah, kalau posisi kita masih pada posisi masih haus akan tepuk tangan, maka sebaiknya jangan dulu. Karena pada waktu nyebut otomatis kita naik. Itu hati itu cepat sekali naik. Gitu. Tapi bagi sebagian orang yang sudah kenyang dengan tepuk tangan istilahnya, udah kenyang, emang enggak, ya udah enggak. Jadi cerita aja. Iya. Gitu. Kayak Utsman bin Affan ketika nyeritain, bukankah saya dulu ini ya. Ya, Utsman bin Affan udah kenyang dunia akhirat itu sudah. Di dunianya kenyang, emang orang mulia dari kecil kan, orang emang ashraf, kaya kok dari kecil, mulia dari kecil kan, terus jadi mantu Rasul, masya Allah, terus udah dijamin Rasul masuk surga. Dia cerita kayak gitu, ya nggak ngaruh kan cerita kepada orang-orang pada waktu di demo itu, agar orang-orang itu sadar, maksudnya demikian besar kontribusi Utsman terhadap agama ini. Mohon jangan terlalu kolil adab gitu. Tapi aja mereka tetap aja nggak berhenti sampai Utsman dibunuh. Dari iman tuh Rasul aja percaya sama dia, apalagi kalian apaan gitu. Tapi ya terjadi yang terjadi. Kembali ke pertanyaan. Jadi kalau kita memang masih posisi agak sedikit goyah, mendingan dihindari dulu cerita tentang apa tadi yang terkait dengan diri kita. Tapi kalau kita udah kayaknya udah deh, nggak apa-apa boleh. Jadi mencapai, ada rumus kan di Islam itu satu dzari'ah namanya, atau menghentikan perbuatan baik karena akan muncul perbuatan buruk gitu. Jadi sebenarnya ini bisa takhadus bin nikmah. Tapi kalau kita nggak bisa memagari ketemunya menjadi riya atau ujub, ya berarti jangan takhadus bin nikmah gitu. Karena bahaya nanti ketemu. Memang nggak gampang, tapi insya Allah bisa. Nah, tipnya agar bisa tidak goyang ke belakang, fokuslah kepada kebesaran Allah. Jadi pada waktu nyerita atau apa itu, fokuslah itu dari Allah. Diulang-ulang aja, ini dari Allah. Sehingga diri kita nggak naik. Jadi kan, alhamdulillah jeng ya, atau apa-apa, si anak saya nilainya itu 9,9,9. Alhamdulillah. Itu anak siapa? Udah biasa aja. Jadi udah ngerem. Gitu. Tapi kalau itu anak siapa? Iya, siapa dulu dong. Nah, kalau masih sering ngomong kayak gitu itu, nggak usah cerita kayak gitu. Karena nanti bisa kejebak. Setan itu luar biasa, pintar. Udah niat awal-awal baik. Itu di ujung bisa diseliwerin gitu. Itu loh. Kurang apa saya ini? Kan udah banyak uang nafkah.
Kamu toh gitu caranya. Nah, batal sudah. Rugi tak terkira itu. Kalau gitu mendingan nggak usah kasih duit aja. Rugi 2 akhirat. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama itu perlu kuat itunya. Apa namanya? Zikrullahnya ya. Hamdalah itu dikuatin. Kalau dikit-dikit ini dengan izin Allah. Dikit-dikit gitu supaya dipagari. Gitu. Yang kedua, jangan sering. Karena sering itu khawatir nanti masuk. Sekali 2 kali aja kalau. Dan yang ketiga, hindari menyebut nama. Nah, itu biasanya hilang. Ada orang, padahal orangnya ibu sendiri. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau saya kemarin itu ya, ngumpulin banyak gitu. Itu anunya gampang. Nyuitnya gampang. Jadi hindari menyebut. Ada orang loh gini. Padahal orangnya itu bisa aja ibu sendiri. Nggak apa-apa. Tapi kan bagaimana? Masuk keriaknya itu di mana? Nggak ada, orangnya nggak ada. Nah, gitu. Nah, jadi wallahualam. Mungkin demikian tip-tip kecil. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ini mohon izin Ustaz, ada satu pertanyaan masuk nih dari Ibu Haja Suryani. Apakah berkenan menjawab Ustaz? Kita sudah ada di pukul 21.41. Satu ya? Boleh Ustaz. Baik. Bu Hajah Suryani bertanya, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika orang tua, bapak, yang sering melontarkan kata-kata kotor dan sering menyumpahi anak-anak yang jelek-jelek, apakah pengaruh terhadap anak tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Yang pertama, doa aja semoga nggak berpengaruh. Saya suka mengatakan, memang doa orang tua itu insya Allah mustajab. Selama baik. Nah, kalau buruk, ya beda lagi. Yang kuasa Allah Ta'ala. Cuman kalau doa orang tua itu buruk, tapi posisinya benar, ini yang bahaya. Jadi emang dia disakiti. Dan dia emang orang tua baik. Tapi akhirnya berdoa buruk untuk anaknya. Ini yang nggak baik. Tapi kalau orang tua buruk, setiap hari begitu-begitu, dan anaknya soleh-solehah, yaitu berarti kondisi kebalik. Itu sih sama saja kayak apa namanya, seorang sudah didakwa menjadi diputus, katakan orang yang kriminal, terus ngancem hakim, ya kan nggak ngaruh. Tapi kalau yang ngancem Pak Hakim kepadamu jadi pengaruh, paham ya kira-kira. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua, tentu ketika menghadapi sikap gitu, itu berdoa aja yang sebanyak-banyak. Semoga tidak dikabulkan oleh Allah. Doa buruk orang tuanya. Karena Allah yang menentukan. Ya Allah, engkau tahu orang tuaku sudah doain buruk kepada kami. Semoga engkau jaga kami dan bimbinglah orang tua kami. Memang ini menjadi rumit. Biasanya kan orang tua yang baik, anaknya yang naudzubillah. Di mana-mana begitu kan. Ini kalau kejadian kan orang tuanya naudzubillah, yang anaknya yang baik. Namanya juga sudah zaman akhir ya, bolak-balik terjadi. Nah yang ketiga, supaya tidak mengulang, ibu bisa menasihati atau mengasih inspirasi ke orang tua untuk bisa melewati. Caranya bukan dengan banyak ngomong kepada dia, buatlah dia bangga dengan, biasanya nanti orang tua gampang. Siaplah dengan telinga 1000 agar orang tua cerita tentang masa lalunya, karena orang tua itu suka teman yang bercerita. Kemudian cukupilah hidupnya, buatlah dia happy dan bahagia, kenalilah hobi-hobinya, nanti insya Allah dia akan berdoa baik dengan insya Allah. Walau saat nggak ada habisnya. Kalau kamu tidak sabar atas kondisi orang tuamu yang rumit, maka engkau yang dapat kerumitan. Karena engkau tidak bisa menghindar dari orang tuamu. Paham nggak kira-kira? Lain, kalau kau punya tetangga buruk, sementara kau tidak bisa menyelesaikan, maka sebaiknya kau pindah. Supaya kamu tidak kena keburukan. Tapi kalau keburukan orang tua, nggak bisa. Harus diselesaikan. Karena kau nggak bisa menghindar. Sorry ya Pak ya, karena Bapak naudzubillah, jadi saya nggak usah jadi anak Bapak. Kan nggak bisa. Tetap aja jadi anaknya. Gitu. Jadi pilihan satu-satunya, dampingi orang tuamu bisa menyelesaikan kelakuan buruknya. Nah, jadi akhirnya dapat kebaikan berlimpah-limpah. Insya Allah. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawaban pertanyaan dari Ibu Hajah Suryani. Semoga jelas dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Mungkin pertanyaan yang belum
jawab akan kita tayangkan pekan depan insya Allah. Semoga kita bertemu kembali. Sebelum kita akhiri dan berpisah, izinkan saya membacakan sedikit info Ustadz yang sudah di-share oleh Pak Adi. Kalau pekan depan mulai tanggal 9 Oktober sampai dengan 30 Oktober 4 kali pertemuan, Formula Hati Institute mengadakan seri kuliah tematik pranikah bersama narasumber Ustadz Muslim Fauzi, Dr. Meti Elvina untuk kesehatan reproduksi, dan Ustazah Dakinkin Anida untuk bahasan romantisme, dan untuk Ustadz Muhammad Iqbal PhD bagian psikologinya, dan untuk Ustadz Ahmad Ghazali ini adalah beliau konsultan keuangan ya insya Allah, dan juga mengasuh di rubrik majalah Umi sebelumnya sebagai konsultan keuangan. Semoga dengan kuliah tematik pranikah ini membantu jamaah Formula Hati Institute maupun peserta kuliah Tazkiyatun Nafs pada malam hari ini yang memiliki putra-putri, keponakan, dan sebagainya. Bahkan ini juga bisa dipakai untuk orang yang juga sudah menikah untuk menambah pengetahuannya, untuk bisa diberikan kembali kepada keluarga terdekat. Informasi bisa menghubungi Ibu Wiwi di 085578000885. Dapatkan harga spesial untuk peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang menghubungi langsung Bu Wiwi. Demikian informasi untuk seri kuliah tematik pranikah, dan bagi peserta kuliah Tazkiyatun Nafs yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk kelangsungan dakwah Formula Hati Institute dapat mengirimkan donasi terbaiknya di nomor rekening BSM 700049174 atas nama Ibu Tri Yuli Purwantini, dan konfirmasi ke nomor 087889437521. Semoga infak yang diberikan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah yang mengalir meskipun kita telah tiada. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik peserta kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyimak melalui Zoom maupun YouTube, terima kasih untuk kebersamaannya sampai saat ini. Semoga Allah memberikan kelapangan hati, kelapangan rezeki dan kesehatan untuk kita mengikuti kajian berikutnya. Dan besok pagi ada kajian Syama'il ya, selepas subuh ya Pak Adi. Akhlak dan adab sekarang. Akhlak dan adab bahasannya untuk bisa diikuti selepas subuh 5.30 sampai sekitar jam 7 ya Pak Adi ya kalau tidak salah. Ya baik, demikian dari saya. Marilah sebelum kita berpisah kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustadz dan juga peserta kuliah, selamat beristirahat. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.